Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Qori Umaruddin. Nah, di sini tuh kita kembali lagi di acara podcast Idol Empire, yang mana di podcast ini tuh kita akan mengundang bintang tamu. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton, podcast ini tuh membahas apa sih? Nah, jadi podcast ini tuh membahas mengenai ya kita sharing kripto, terus diskusi dua arah juga. Nah, kebetulan di sini tuh udah ada Bang Ade Febrian. Mangga buat Bang Ade kalau misalkan mau perkenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ade Febrian. Aku biasa dipanggil Brian. Dan aku founder dari channel Idol Sultan Indonesia. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang tahu ya Idol Sultan itu apa. Kalau misalnya belum tahu, nanti mungkin bisa dibantu linknya ya. Siap Bang, siap. Kebetulan saya juga join teman-teman. Oke Bang, jadi kan kita tuh di minggu pagi ini ya Bang, ini tuh weekend. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih juga gitu. Abang udah mau gitu kita undang di weekend ini. Nah, kita kan sekarang tuh mau berbicara mengenai kripto gitu. Pasti setiap orang tuh ada dia tuh titik awal gitu, dia tuh bisa kenal sama kripto. Nah, kalau misalkan saya dulu kan mulai dari aplikasi gratisan, terus cloud mining, airdrop, sampai sekarang gitu, trading dan lain-lain. Nah, kalau dari Abang sendiri kira-kira gimana nih awalnya bisa kenal sama kripto? Awal kenal kripto ya. Awal kenal kripto itu tuh sebenarnya aku di tahun 2019. Itu aku ikut grup-grup di Facebook ya, karena aku aktif banget di Facebook sih sampai sekarang. Kalau nggak salah waktu itu namanya Pemburu Bitcoin atau apa gitu ya. Nah, itu awal pertama kali aku kenal kripto-kriptoan. Kataku, wah apaan sih ini? Kayak harus invite orang nanti dapat duit, kayaknya penipuan lah gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ngelihat orang pada cair semuanya, terus ya aku tertarik kan ya. Ya udahlah, aku coba ikutin, coba pahamin. Cuman selama dari 2019 itu benar-benar no result sama sekali. Jadi aku sekedar memahamin aja. Titik awalnya sebenarnya ketika aku start di crypto yang benar-benar start itu tuh di tahun 2020. Itu aku udah mulai start di trading, terus airdrop juga, dan itu juga awal ngebentuk channel Idol Sultan Indonesia. Jadi tahun 2020 tuh mungkin bisa dibilang titik awal, dan 2019 itu titik tahunnya gitu. Oke, Bang. Benar juga ya Bang, saya dulu waktu pertama kenal itu kalau nggak salah dari PBI juga. Cuman sekarang tuh kan udah hilang ya grupnya. Iya, udah hilang lagi sekarang. Ya udah nggak ada. Nah, jadi Abang tuh intinya tahun 2019 itu kayak meraba-raba gitu ya. Terus tahun 2020 mulai garap iDrop sama buat channel iDrop Sultan gitu. Ya. Nah, Bang, kalau misalkan kita berbicara airdrop gitu ya, tahun 2020 menurut saya itu ya lagi enak-enaknya gitu. Sedangkan pas tahun 2023 saya rasa 2022, 2023 itu airdrop udah mulai beda ya Bang. Kayak kesulitannya juga itu udah mulai meningkat, terus dari segi randomnya juga gitu. Nah, kalau dari Abang sendiri pas 2020 gimana tuh Bang airdrop tuh? Oke, 2020 ya. 2020 tuh tahun yang menarik ya untuk airdrop. Aku nggak bisa sebutin satu-satu mana aja yang paling bagus, mana aja yang paling jelek. Cuman yang pasti tahun 2020, 2021 itu tuh tahun-tahun prime-nya airdrop kalau menurutku pribadi ya. Karena aku kan baru terjun 2020 ya. Jadi ngerasa prime time-nya itu tuh ya di tahun 2020 sama 2021. Nah, perihal itu sebenarnya sekarang di 2023 ini lebih didominasi sama garapan-garapan testnet ya. Cuman aku kurang tahu ya karena aku memang fokusnya ke testnet aja. Kalau airdrop Sultan sendiri sebenarnya dulu itu tuh fokusnya ke airdrop biasa kayak channel pada umumnya. Cuman di 2022 aku mengalihfungsikan untuk menjadi channel yang fokus ke testnet gitu. Nah, kalau tanya garapan yang sekarang itu susah, sebenarnya enggak juga, tapi ada benernya juga. Nah, enggak juganya itu karena sebenarnya kalau misalnya kita pahami konsepnya, itu tuh lebih simple ya, karena kita benar-benar enggak di random sama sekali, kebanyakan ya, tapi ada juga yang di random. Ini tuh kayak berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, kalau misalnya memang oke, kita dapat hadiah gitu. Kalau misalnya dulu, itu kita harus nge-invite orang, banyak-banyakan referral, terus hoki-hokian. Nah, dulu tuh lebih dominan yang seperti itu dan banyak banget scamnya. Nah, sekarang itu tuh lebih fokus ke testnet dan juga node. Nah, walaupun begitu, sebenarnya garapan-garapan seperti ini juga enggak memungkiri kalau misalnya ada scam juga sih, ada juga. Cuman ya gitu sih, sejauh ini menurutku testnet masih worth it sih sampai sekarang.
dari tahun 2022 sampai dari sekarang. Oh iya, benar sekali Bang. Nah, untuk teman-teman gitu ya, saya juga sempat baca-baca kenapa tahun 2020 sama 2021 itu jadi tahun keemasan kripto. Karena yang pertama DeFi itu di tahun 2019, 2020, 2021 tuh mulai lagi tumbuh-tumbuhnya gitu. Dan kripto juga pas tahun 2021 itu ya Bang, oh mantap banget itu koin naik gede-gedean gitu. Jadi ya airdrop juga cairnya tuh lumayan. Dan benar juga kata Bang Adi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan 2023 itu arah airdrop itu lebih ke kemampuan kita sendiri gitu. Misalnya sekarang tuh jadi banyak kontes, terus testnet juga, dan itu enggak, menurut saya ada yang simpel, ada juga yang enggak gitu. Tapi yang enggak simpel juga lumayan gitu, bisa potensinya itu lebih gede lagi. Nah, ini Bang, Abang kan punya channel gitu. Saya tuh selalu tertarik dengan ya khususnya pendiri channel-channel airdrop terus kripto di Indonesia itu kan pasti ada tujuannya gitu. Nah, dari Abang sendiri tujuannya mendirikan Airdrop Sultan tuh apa gitu? Oke, tujuannya mendirikan Airdrop Sultan ya. Kalau boleh jujur ya, pas starting awal banget Airdrop Sultan, karena dulu kan based on referral ya. Kalau boleh jujur, dulu emang aku tuh fokusnya untuk nyari referral, tapi semenjak tahun 2022 apa 2021 akhir gitu, aku ngerubah mindsetku. Kalau misalnya apa ya, kita tuh terus-terusan share referral, itu tuh kayak kita doang yang jadi admin yang dapat lebih banyak doang. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya admin yang punya referral banyak itu tuh nggak dapat juga. Pasti nggak dapat juga sih, kadang dapat kadang juga enggak kan. Nah dari situ aku mikir kalau misalnya aku pengen punya channel yang sekira-kiranya tuh fair, nggak ada yang referral yang paling tinggi atau yang paling rendah. Jadi kalau ditanya untuk yang sekarang ya, kalau menurutku tujuan dari adanya Airdrop sekarang itu lebih ke sharing aja sih, benar-benar fokus untuk sharing. Kita minim banget referral di Airdrop Sultan karena kita tuh benar-benar fokusnya ke sharing aja, tutorial, sharing pengetahuan atau juga sharing informasi. Jadi udah mulai apa ya, nggak terlalu tertarik lagi ke referral sih sebenarnya gitu. Nah, ya Bang, makasih. Benar juga ya, teman-teman saya juga kan nge-subscribe gitu ya, mulai dari ngeliat YouTube-nya Bang Ade ya, terus dari channel Airdrop Sultan, dan isinya itu lebih ke sharing. Terus di YouTube-nya juga banyak misalnya tentang menggunakan Notion, terus manajemen airdrop, dan itu menurut saya wow gitu ya. Nah, itu tujuan dari Bang Ade gitu. Jadi teman-teman itu mantap sekali. Sharing gitu. Sharing. Nah Bang, ke channel lagi gitu ya. Ini kan Abang punya channel, terus sekarang berarti kontennya itu lebih ke testnet sama itu ya Bang? Lebih ke situ berarti? Iya, ke testnet. Iya Bang. Nah, di testnet itu kan sebenarnya ada apa ya, kesulitannya juga gitu, beda dengan airdrop yang misalnya airdrop bot terus Google Form gitu kan, kita langsung garap kalau sosial media. Sedangkan kalau misalkan testnet itu kita butuh kemahiran seperti menggunakan terminal gitu, terus kita harus ngerti juga susunan jaringan blockchain gitu, misalnya kita ada di jaringan testnet terus mainnet gitu. Nah, pas Abang pertama kali belajar testnet itu kira-kira gimana, dan tips dan triknya gitu Bang? Oke, kalau pas pertama kali belajar testnetnya, sebenarnya gimana ya aku bilangnya, nggak, pas awal banget itu tuh garapan testnet itu tuh kalau nggak salah garapan apa ya, itu tahun 2021 yang pertama kali aku share di Airdrop Sultan, dan mulai fokus nge-share juga tahun 2021. Gimana ya bilangnya, agak sulit sih. Gini. Kalau misalnya berbicara tips and trick ya, sebenarnya kalau misalnya kita pengen garap testnet, itu tuh sebenarnya ada beberapa option ya. Ada testnet yang fokus ke feedback, ada yang fokus ke node, ada yang fokus ke apa ya. Soalnya ada banyak ya. Cuman kalau misalnya buat pemula nih, mungkin bisa coba cari testnet yang berkaitan dengan feedback, karena kita tuh hanya mencoba atau men-testing aplikasi. Nanti tuh kita nge-review gitu apa yang udah kita coba tadi. Misalnya kita nyoba aplikasi swap gitu. Nah, di situ kita coba transaksi berkali-kali, apakah ada error atau enggak. Kalau misalnya ada error, nah itu kita sampaikan. Nah, kalau misalnya hasil sampaian kita itu tuh
baik dan juga valuable buat developer, kita tuh bakal dapat hadiah. Nah itu tips paling sederhana sih. Dan kalau misalnya kalian mau start di testnet, kalian tuh harus punya skill bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris nih, sebenarnya udah banyak tool sekarang yang ngemudahin kalian, kayak DeepL, terus ChatGPT juga. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ChatGPT, sekarang itu ada tool AI, itu bisa nge-generate apapun, hampir semua ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngebuat feedback atau ngebuat kritikan untuk sebuah website testnet, itu tuh kita tinggal minta aja ke ChatGPT, kasih instruction-nya atau komennya, mau kayak gimana, nanti tuh dia bakal ngasih tahu gitu, ini. Nah, nanti kalian kopas aja terus langsung kirim. Nah, itu kayaknya tips yang paling sederhana sih kalau misalnya pengen garap testnet. Jadi, kalau misalnya baru terjun banget, aku lebih saranin untuk kalian fokus ke testnet yang berkaitan dengan feedback, karena memang reward-nya juga lumayan gede ya. Terakhir kali, reward feedback yang paling gede itu tuh 56 juta dari Unore. Itu cuman sekedar reporting bug doang, itu dapatnya 56 juta, dan itu lumayan besar ya. Apa besar ya? Besar ya untuk semua orang. Tuh gede banget Bang. Ya, nah cuman kebanyakan untuk feedback kita tuh di atas 100-an sih. Jarang banget di bawah $50 dan lebih seringnya di atas $100 gitu. Nah itu berguna banget kalau misalnya teman-teman baru terjun ke testnet. Nah kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kalau Node gimana Bang? Nah kalau Node itu sebenarnya kalian perlu effort lebih karena pertama kalian perlu modal. Ya kayak VPS, terus mungkin belajar dulu terminal Linux-nya, karena kan kalau Node ini tuh dia based on Linux ya, jadi kita pakai VPS Linux, terus running command-nya di situ, jadi ya harus ada skill dan effort sih di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru terjun, aku lebih sarankan untuk reporting bug ataupun feedback aja, karena itu lebih simpel gitu. Nah, benar ya teman-teman. Jadi kata Bang Ade tadi, testnet itu banyak sekali. Ada yang basisnya feedback, terus ada juga yang misalnya ngetes sistemnya. Nah, di sini sesuai kata Bang Ade tadi, kita tuh kalau misalkan baru-baru nih, kita tuh manfaatin testnet yang ada feedbacknya. Karena benar kata Bang Ade tadi, saya tuh pernah juga gitu di testnet feedback itu, misalnya Minswap, terus Aliens, itu kayak misalnya kita teman-teman misalnya mau ngasih feedback gitu ya, feedback yang misalnya kayak di luar nalar juga bisa. Misalnya waktu itu Minswap yang cairnya gede tuh, dia tuh menyarankan supaya di APS-nya mereka itu misalnya ada waktunya, terus ada musiknya. Waktu saya baca itu, wow, kok ada gitu ya orang yang nyaranin di APS itu ada musiknya, tapi itu yang paling gede gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kreatif, manfaatin gitu di feedback itu. Ya, nah, ya Bang Ade, kalau misalkan ini Bang, dari Abang ini kan punya channel juga gitu, channel YouTube, terus ada juga channel Telegram gitu. Selama Abang itu dari tahun 2019 sampai 2023 ya, sampai sekarang itu, kira-kira kalau misalkan ditanya gitu Bang, cair yang paling wow gitu, itu dari airdrop mana? Dan kalau misalkan boleh ya disebutkan Bang, nominalnya itu berapa? Paling besar ya, kalau nggak salah itu pas zaman Solana sih. Kayaknya kita semua juga tahu deh, Solana dulu pas awal-awal first season Solana itu segila apa ya. Cuman aku lupa, kalau nggak salah Ninja ya, waktu itu hampir 100 lebih. Wow. Karena aku ada beberapa akun sebenarnya. Ya, itu udah jadi rahasia umum penggarap. Tuh saya kenal juga Ninja tuh, di Discord-nya itu aktif, dan mereka tuh kayak ngasih ke holdernya tuh token-tokennya mereka gitu. Dan itu saya cuma nongkrong doang, nggak oke gitu Bang. Nah tuh, waktu itu aku pas Ninja, pas awal banget dia launching itu tuh aku coba ngedeketin adminnya gitu, ngobrol-ngobrol, terus kayaknya pas aku baru kenal per feedbackan tuh di situ sih, karena pas di Ninja itu tuh aku sering ngasih feedback ke developer mereka, kayak ngasih tahu ini, terus ya dapat reward tambahan sih. Terus dia emang rewardnya lumayan banyak, terus aku nge-hold juga. Waktu itu Ninja sempat ke berapa dolar gitu, 5 apa 10 gitu. Nah itu aku swap pas di ATH-nya. Nah, jadi pas zaman Solana sih di atas 100. Itu bener banget. Aku nggak bisa sebutin nominal pastinya, yang pasti ya segituan.
Ya, pokoknya mantap ya teman-teman itu pas Ya, Solana Solana tuh emang keren pisan lah. Pas Solana season yang kedua juga itu kan mulai muncul lagi tuh kayak apa tuh yang dulu. Terus Cili bang, sekarang ada lagi. Iya. baby Ini Hima yang itu kan. oh iya benar-benar Hima. Nah, emang Solana season tuh emang perlu dinanti banget sih. Cuman sayangnya sekarang tuh banyak banget penyalahgunaan sih dari developer Indo. Banyak banget yang nyamar terus nge-scam ya. Tahu sendiri ya kasus-kasus yang kemarin ya. Aduh, itu parah banget sih. Jadi kayak ngebikin kita males gitu untuk garap airdrop Solana. Padahal lagi season-seasonnya gitu, lagi naik-naiknya. Ya gitu. Tuh saya juga ngerasa gitu bang pas tahu gitu ternyata kita tuh nge-push oke ternyata itu orang Indo juga gitu. Bahkan dia tuh mahasiswa juga kan. Jadi saya juga agak nyesek terus sekarang tuh jadi lebih jarang gitu garap airdrop Solana. Nah bang, kita kembali lagi nih ke Node sama testnet tadi. Nah kalau misalkan sebenarnya Node itu kan perlu modal gitu ya bang. Kalau dari abang sendiri gitu milih testnet Node itu dari segi apanya gitu? Apakah dari di labelnya gitu kan ada yang sudah insentif hijat gitu jadi udah fix ada rewardnya atau misalkan abang tuh nyari-nyari yang masih potensial juga gitu karena saya rasa sekarang tuh hype-nya itu mulai ke Node terus testnet banyak juga di sini teman-teman yang nanya gitu Node itu worth it gak sih kalau misalkan kita misalnya garap-garap gitu. Oke, kalau perihal pemilik garapan Node yang worth it atau tidak ya, sebenarnya kalau aku sendiri kan riset sendiri ya. Aku kalau boleh jujur nggak nyari ke channel-channel lain untuk ngambil info. Aku coba riset sendiri, cari di Twitter, di Medium, di Reddit dan sebagainya. Itu sebenarnya aku milih itu tuh untuk di-share di Airdrop Sultan berdasarkan dari pertama tentunya dari backersnya, karena itu penting banget sih. Terus tentunya dari segi tingkat pengerjaannya sih. Biasanya semakin susah, semakin besar juga hadiahnya. Itu salah satu rumusnya. Semakin susah, semakin besar. Gitu. Terus biasanya sih untuk testnet kan ada yang namanya potensial juga. Itu sebenarnya aku juga yang pertama kali ngeramein potensial seperti itu. Testnet model seperti ini, kayaknya itu tuh emang disengajakan oleh developer, nggak bilang ada reward, tiba-tiba, wah anjir, berapa juta hasilnya. Nah itu kan banyak banget, kayak Unore kalau mau tahu ya, Unore itu dulu potensial loh, nggak ada nol semen ada airdrop sama sekali, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba setelah 1 tahun, cairnya gede-gede semua, dan itu tuh yang dapat ratusan orang kalau nggak salah, banyak banget. Gitu. Jadi buat teman-teman nih yang kalau misalnya pengen riset sendiri atau mungkin mau ngikutin channel-channel lain atau Airdrop Empire atau Airdrop Sultan, terus ada garapan Node nih, kalau misalnya mau milih, cari yang pasti-pasti aja dulu, yang insentif. Tapi kalau misalnya memang mau terabasan, walaupun itu nggak insentif, cuman potensial, lihat dari backersnya. Kalau backersnya oke, gasin gitu. Ya karena kan kalau misalnya mau tahu ya, Aptos tuh dulu nggak insentif loh. Tahu-tahu cairnya berapa sih waktu itu? Ratusan juta, gila emang. Iya benar tuh. Aptos tuh sekarang menurut saya sama ya bang, testnetnya tuh kayak Sui gitu. Jadi mereka yang insentif tuh kayak pakai email gitu dikirim, terus yang nggak juga malahan dapet gitu ya bang. Nah, iya. Itu dia teman-teman. Kalau misalkan mau garap testnet gitu, terus di awal-awal itu kita lebih baik cari aman dulu gitu. Soalnya kan modal di VPS itu lumayan ya bang, dari 20 sampai 100 juga ada ya bang. Iya, kalau mau murah, aku bukan mau promosi ya, cuman ini sedikit saran aja. Kalau misalnya memang butuh VPS yang murah, bisa untuk beli di Contabo. Itu di Contabo tuh lumayan murah sih, kayak $16 per 23 kalau nggak salah. Itu udah dapat VPS yang bisa ngerunning 2 node sekaligus gitu. Jadi itu lumayan bagus banget sih untuk coba garap airdrop. Cuman ya gitu ya, kalau misalnya mau garap airdrop yang tipe node-node seperti ini, emang modalnya harus kenceng. Kalau misalnya mau gratisan itu tuh ya harus rela untuk wasting time, karena siapa tahu pas di tengah jalan VPS-nya mati gitu. Kayak misalnya pakai VPS trialan atau mungkin pakai VPS yang temporary, itu bakal buang-buang waktu aja sih sebenarnya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya VPS yang trial dia tuh bisa mendatangkan cair juga. Banyak sih sebenarnya, kayak
trial VPS Azure, kan itu sebenarnya kita bisa dapetin dengan harga yang murah ya kalau misalnya beli. Tapi kalau misalnya daftar sendiri juga bisa. Kalau misalnya kita punya credit card, itu kita bisa daftar trial. Terus di DigitalOcean juga itu kita bisa daftar trial sendiri. Nah itu kita bisa manfaatin kayak misalnya gali lubang tutup lubang. Kayak misalnya trial di sini kan 1 bulan nih. Nah kalau misalnya habis, kita pindah ke provider yang lain. Kalau misalnya habis yang ini, pindah lagi ke yang lain. Jadi kayak kita tuh pindah-pindah sampai trial itu habis-habis. Nah terus gimana data nodenya? Ya itu kita bisa backup dulu ke lokal. Ya itu bisa pakai FileZilla namanya. Jadi kita ambil dari server ke komputer kita, nanti kita masukin lagi ke VPS yang baru lewat FileZilla. Gitu sih konsepnya. Kalau misalnya mau yang versi murahnya ya pakai trial itu bisa. Tapi ya lebih riskan sih karena kita nggak ada yang tahu kalau misalnya siapa tahu nanti tiba-tiba mati kan VPS-nya atau gimana. Ya lebih better beli sih. Jadi ya harus modal kesimpulannya kalau misalnya pengen hasil yang bagus. Sesuai tadi kata Bang Ade, jadi kalau misalkan kita tuh mau garap misalnya node, terus itu tuh membutuhkan VS dan ada modalnya gitu, kita di sini ada 2 pilihan. Yang pertama kita gali lubang tutup lubang gitu ya, kita pakai trial misalnya di DigitalOcean, terus ada juga di Azure. Nah itu kita bisa gitu pakai trialnya, cuman ada risikonya juga gitu tadi kata Bang Ade juga. Nah kalau misalkan di sini teman-teman mau beli gitu, ada saran juga tadi dari Bang Ade itu di Kotabo ya Bang ya. Itu dia. Ini Bang, selanjutnya tuh mengenai ini node terus testnet itu kan banyak gitu ya Bang. Saya rasa itu saya pernah juga kan gitu garap-garap gitu. Terus sebulan tuh bisa kayak nyampe misalnya 10 garapan atau misalkan 20 garapan. Itu kan kadang saya pusing juga gitu. Terus sering saya tuh nyatet gitu di misalnya color notes gitu. Dan ada gak sih Bang kita tuh supaya bisa tracking airdrop yang lebih efektif gitu, misalnya di aplikasi Android atau misalkan di komputer kita gitu. Oke, nah ini saran yang bagus juga dan pertanyaan yang bagus juga. Kalau misalnya kita pengen nge-manage garapan-garapan airdrop, testnet, node ataupun semacamnya, aku bakal saranin satu tool dan ini udah paten banget, namanya Notion. Kalau misalnya kalian ada yang bilang Excel lebih better, kalau misalnya kalian udah coba Notion, kalian bakal ketagihan karena lebih simple, lebih UI-nya tuh cakep banget gitu. Nah, untuk perihal airdrop management ini sendiri, sebenarnya aku udah coba share di channel YouTube-ku ya. Itu bisa dicek aja. Di situ aku ngejelasin bagaimana kita nge-manage garapan-garapan airdrop. Kayak misalnya ada yang lagi kita garap, ada yang udah selesai digarap, ada yang udah cair atau ada yang belum, itu kita bisa tracking semuanya. Nah, Notion ini tuh aplikasi all-in-one ya, kita nggak disclaimer lagi nih, ini bukan promosi ya, ini sekedar saran. Kalau misalnya Notion itu emang bagus aja sih. Aku emang sering pakai Notion untuk segala kegiatanku, untuk perkuliahan, kerjaan, atau airdrop, itu aku nge-manage all-in-one di Notion. Jadi buat teman-teman yang pengen coba nge-manage lebih rapih airdrop-airdropnya, biar tracking nih mana aja yang udah cair, mana yang belum, mana yang lagi digarap, mana yang enggak, itu kalian bisa pakai Notion. Ini tersedia di Android sama di PC, bahkan ada juga versi websitenya. Jadi udah multi-platform, jadi kalian bisa pakai, enak banget. Dan template-nya mungkin nanti bisa di-share aja ya. Itu gratis kok, kalian bisa free untuk Kopas, kalian bisa langsung pakai. Dan ya, kalian itu udah bisa jadiin tool airdrop management kalian sendiri gitu. Wow, nah itu teman-teman. Jadi ada yang namanya Notion gitu. Bagi kalian yang mau manage airdrop, bisa di situ. Nah, satu lagi Bang, ini Notion itu gratis berarti ya Bang? Pakainya itu nggak perlu misalnya kita... Gratis. Oh gratis, ya udah mantap nih. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak mau kelupaan gitu, misalnya garap node terus testnet airdrop, bisa pakai Notion juga, dan itu udah ada di channel YouTube-nya Bang Ade gitu. Kalau misalkan di sini teman-teman mau lihat gitu. Nah ini Bang, kalau misalkan sekarang tuh kira-kira kesibukan Abang tuh apakah masih gitu sekarang tuh main airdrop atau testnet node gitu, atau misalkan ada yang lain gitu? Kalau kesibukan sebenarnya aku tuh lagi rehat di Sultan. Sekarang kalau kayaknya udah hampir 5 bulan kayaknya aku jarang posting di Sultan. Alasannya karena aku lagi fokus pendidikan, karena
mau nggak mau ya, aku udah masuk semester akhir, jadi harus fokus banget ke pendidikan. Terlebih sekarang juga aku lagi ada penelitian sama dosenku. Jadi ya aku harus benar-benar ngalihin yang lain itu tuh ke ini dulu gitu, ke penelitian dan pendidikan. Cuman sesekali aku juga post di Airdrop Sultan, entah itu mengenai informasi atau mungkin hal-hal yang lain, ya nggak seintens karena sekarang tuh lebih fokusnya ke pendidikan. Cuman selain itu aku juga lagi fokus ke trading juga sih. Untuk pemasukan di luar iDrop aku masih ada kerjaan sama trading gitu. Oke Bang, ini nyenggol-nyenggol masalah trading gitu ya Bang. Kalau trading itu kan kita benar-benar intinya kita terjun langsung. Oke. Lanjut dari pertanyaan tadi ya, berarti saya ini bagian nanggepin. Bang tadi mengenai trading itu kan, trading itu intinya kita terjun langsung gitu. Menurut saya agak beda gitu ya dengan testnet atau misalnya nodes itu kita emang ada yang pakai modal gitu, tapi nggak seriskan saat trading itu kan, karena trading kalau misalkan kita loss ya benar-benar gitu, lossnya itu bisa sampai semua gitu. Nah abang ini dari kan itu ada perubahan gitu ya, misalnya testnet gitu terus ke trading gitu, itu kira-kira abang belajarnya otodidak atau misalkan cara belajarnya itu gimana Bang? Oke, kalau untuk belajar trading sendiri aku otodidak, karena kalau sedikit masukan ya, kalau trading itu jangan percaya siapapun. Ya, sebenarnya nggak salah juga sih ikutin dari orang atau dari grup-grup besar. Itu bukan hal yang harus ikutin saranku ya. Tapi kalau aku sendiri punya prinsip nggak percaya siapapun di trading. Jadi aku lebih percaya sama analisa aku sendiri. Jadi kalau misalnya pun loss, ya udah itu analisaku. Kalau misalnya profit, ya udah itu analisaku. Tapi kalau misalnya ikut-ikutan yang lain, kita kan berarti hanya sekedar mengikuti analisa orang, tapi kita nggak tahu apanya. Jadi ya itu sedikit, ya bukan sedikit sih, itu riskan banget. Cuman ya banyak sih di luar sana channel-channel sinyal yang bagus banget. Aku nggak bisa sebutin semuanya, tapi ya ada di Indonesia juga yang bagus banget dan itu gratis. Tapi kalau aku sendiri aku nggak ngikutin sih. Aku lebih fokus ke analisa aku sendiri. Dan ya trading itu memang risk banget kalau nggak bisa ngambil dengan baik, ya uang kita bakal hilang. Karena aku juga pernah pengalaman hilang lumayan banyak sih di trading. Karena kan aku cuma spot ya, tapi aku trading futures juga gitu. Oke, baik Bang. Jadi intinya teman-teman kalau misalkan kita tuh mau trading gitu ya, bener tadi kata Bang Adi, kita tuh harus jadi orang yang skeptik gitu. Jangan asal kata orang naik ya kita ikut buy gitu, kita itu ikut ngelong gitu. Kita harus jangan ikutan FOMO ya. Iya, kita jangan kena FOMO, kita harus tahu dulu gitu alasannya kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun gitu. Nah Bang, kalau misalkan di tahun 2021 itu kan 2020, 2021 itu DeFi, terus sekitar tahun 2023 itu menurut saya kayak mulai NFT itu mulai banyak-banyak juga ya. Nah, di tahun 2023 ini tuh ada narasi juga Bang, kayak koin-koin AI itu mungkin bakalan kayak naik gitu misalnya. Banyak ya Bang di market cap itu. Nah, menurut Abang sih di tahun 2023 ini kira-kira harapannya tuh apa buat kripto gitu? Misalnya dari segi pemilihan koin Abang tuh lebih ke misalnya DeFi kah atau misalkan ke AI juga gitu yang di hold? Oke. Sebagai ini ya, karena kan kita tahu sendiri ya kalau misalnya teknologi itu kenceng banget gitu berkembangnya, dan sekarang itu tuh hype-nya tuh AI semua, mulai dari chat sekarang AI, foto pakai AI, video pakai AI, dan pokoknya semuanya itu tuh sekarang pakai AI. Nah, kita nggak bisa menutup mata kalau misalnya memang crypto itu based on hype. Ya walaupun emang ada yang nggak based on hype ya, tapi kalau misalnya kita bisa ngikutin hype, ya bukan berarti FOMO juga ya, tapi kita melihat potensi di situ dari hype-nya. AI ini memang mungkin potensi besar ya di 2023. Jadi aku juga sekarang tuh udah mantau beberapa yang AI. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mungkin penasaran sama token-token AI bisa research dari sekarang sih. Siapa tahu nanti memang di 2023 ini emang tahun-tahunnya token AI gitu. Sama project-project airdrop AI mungkin nanti bakal banyak juga ya. Nah, itu. Nah, ya Bang, terima kasih. Jadi ya teman-teman kalau misalkan mau coba-coba research gitu,
kalian bisa gitu ke mengarahkan ke koin-koin atau token AI. Kenapa? Karena ya pasar itu kita sulit gitu kalau misalkan kita ngelawan hype pasar gitu ya, orang lain ke A kita mau ke B, karena pasar itu ya ikut secara tidak langsung ikut kayak arah manusia kemana gitu. Kalau misalkan sekarang lagi ke AI, kita coba ke AI gitu. Dan tetap ada biar ya teman-teman. Ya itu tuh wajib banget sih, karena pertama walaupun memang kripto itu apa ya berpengaruh banget sama hype, tapi kita juga jangan sampai menutup mata kalau misalnya suatu saat nanti itu juga bakal hancur. Jadi ya tetap harus hati-hati, namanya juga trading ataupun ya berkaitan sama finansial ya, kita harus benar-benar hati-hati banget, karena resikonya selain uang ya mental kita yang hancur gitu. Itu bahaya banget. Nah itu, jadi bagi teman-teman gitu ya, khususnya warga Europe Empire gitu, kalau misalkan mau trading, research itu ya janganlah kita ke bawah FOMO gitu ya, karena lebih sakit gitu ya dibandingkan dengan kita hasil riset sendiri terus kena FOMO terus tiba-tiba loss tuh sakit banget gitu. Nah Bang, ini kan Abang tuh intinya sebagai founder juga gitu ya, founder dari Airdrop Sultan, terus Abang punya channel juga gitu. Kira-kira di masa depan gitu ya, di kedepannya itu Abang punya rencana gitu, misalnya kayak buat event-event tentang kripto atau misalkan ada kayak inovasi gitu. Oke. Sejauh ini ya, kalau aku sendiri masih belum ada plan untuk Airdrop Sultan ke depannya. Cuman yang pasti dalam jangka waktu dekat ini, Airdrop Sultan bakal integrasiin grup diskusi dengan ChatGPT. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya bot-bot di grup ataupun di channel-channel Telegram itu tuh pakai ROS kebanyakan ya. Itu jawabannya monoton banget. Kalau misalnya minta bantuan untuk bikin feedback, ya kita harus setup dulu feedbacknya dari kita. Nanti kalau misalnya ada yang kopas, semua kopas yang sama dari si ROS itu, otomatis jawabannya bakal kedetek buat sama developer, karena kan sama semuanya. Nah kalau ChatGPT, ini tuh resultnya bakal bervariatif banget. Maka dari itu aku tuh kayak, wah pengen banget nih implementasiin ChatGPT di grup diskusi Airdrop Sultan. Karena nanti kalau misalnya ada yang nanya, Bang bantuin tolong buatin feedback untuk testnet A. Nah nanti ChatGPT itu bakal otomatis nge-generate, dan dia tuh bakal berbeda dari yang satu dengan yang lain gitu. Itu makanya aku ada rencana dalam jangka waktu dekat ini untuk integrasiin ChatGPT sama Airdrop Sultan. Cuman kayaknya aku harus bikin bot sendiri, karena dari bot-bot Telegram yang udah ada yang integrasiin ChatGPT itu amburadul semuanya. Maka dari itu ya aku harus implementasiin sendiri sih. Dan mungkin untuk plan lainnya, aku lagi prepare untuk launching website Airdrop Sultan yang sebenarnya ini udah selesai setengah jadi. Cuman aku sibuk banget kemarin, jadi belum sempat untuk lanjutin lagi. Sebenarnya udah 80% selesai. Cuman ya udahlah, kayaknya mungkin nanti kalau misalnya penelitian udah selesai bisa aku lanjut lagi. Cuman harapannya sih di tahun 2023 ini dalam jangka waktu dekat ini aku pengen launching Airdrop Sultan websitenya, sama itu sih integrasi ChatGPT di grup diskusi Airdrop Sultan gitu. Wow, menarik banget ya Bang. Nah, ini Bang, saya penasaran kira-kira kalau misalkan Airdrop Sultan nanti tuh punya web gitu ya, itu lebih ke misalnya share testnet juga gitu Bang, atau misalkan ada yang lain gitu, kayak misalnya berita atau apa gitu Bang, dari rencana Abang ini? Kalau misalnya untuk grup Airdrop Sultan ya, website Airdrop Sultan, kalau misalnya sharing airdrop di sana sepertinya enggak ya. Mungkin lebih ke profesional profesional homepage aja sih, kayak misalnya ngasih tahu Airdrop Sultan itu apa, terus kita tuh lagi ngebuka service apa, karena kan sebagai channel Telegram juga kita open service ya, paid promotion atau mungkin yang lain. Itu kita bakal nge-show perihal itu, sama mungkin sama list-list yang udah pernah kerja sama-sama kita gitu sih. Jadi untuk saat ini mungkin lebih ke professional use aja sih, kayak untuk komersial ataupun yang lainnya. Jadi untuk posting garapan di sana kemungkinan enggak sih gitu. Karena udah ada channel Airdrop Sultan ya, jadi kayaknya nggak bakal mungkin untuk di post di sana juga. Kalau berita menarik sih, cuman kayaknya kita butuh orang lagi kalau misalnya harus bikin berita-berita gitu juga, karena kan nggak mudah ya untuk bikin berita, research berita, ya lumayan harus ada effort gitu.
Oke, terima kasih Bang nih. Nggak kerasa gitu kita udah ada di penghujung acara gitu. Ini Bang, kira-kira ada ini nggak misalnya pesan gitu buat main kripto gitu atau misalnya khususnya. Oke, kalau pesan untuk penggarap airdrop ya, ini yang aku tahu dari channel Airdrop Sultan aja ya, itu banyak banget, bukan dari Airdrop Sultan aja sih. Sebenarnya di grup Facebook dan yang lain, itu tuh banyak banget yang menyalahgunakan hasil dari airdropnya. Sebenarnya itu subjektif banget dan itu tuh juga hak kalian kalau misalnya kalian mau gunain hasil airdrop kalian itu untuk apa itu terserah kalian, tapi ini sekedar saran aja. Jangan sampai hasil dari airdrop kalian itu dimasukin ke slot karena bakal hilang semuanya, rungkat. Jangan percaya sama yang namanya judi karena ujung-ujungnya kalian nggak bakalan menang karena slot itu didesain untuk kalian kalah bukan untuk kalian menang sekali 2 kali itu udah nggak bakal menang lagi karena aku lihat ya dari yang aku amati banyak banget yang ngalihin hasil dari airdrop itu ke slot atau mungkin ke hal-hal yang lain yang nggak berguna. Ya itu hak kalian sebenarnya, itu nggak apa-apa, aku nggak menyuruh kalian untuk apa enggak, itu terserah kalian, tapi ya sekedar saran aja. Hasil dari airdrop itu tuh kalian bisa jadikan berkali-kali lipat lah kalau misalnya kalian gunakan dengan baik, misalnya untuk trading juga ini bukan based on ngikutin orang lain atau FOMO ya, kita analisis sendiri, kalah juga ataupun loss itu nggak masalah karena ya itu analisa kita sendiri, setidaknya kita tahu gitu. Nanti semakin lama kita bakal punya. Terus mungkin bisa dibeli untuk hal-hal yang produktif sih, misalnya kalian tuh ngerasa laptop itu berguna banget untuk airdrop. Maka dari itu, hasil dari airdrop kalian coba sisihin untuk beli laptop atau beli PC. Atau mungkin buat kalian yang udah cair nih dari airdrop, pengen masuk ke pernodean. Nah, mulai deh sisihin uangnya itu tuh untuk beli VPS, nabung. Karena kan VPS itu bayarnya bulanan ya. Jadi, kalian harus coba sisihin untuk VPS gitu. Jadi, jangan sampai hasil dari airdrop kalian itu tuh keluarnya tuh kemana gitu. Nggak jelas gitu. Itu sedikit saran aja, cuman ya balik lagi aku nggak mengharuskan kalian harus kemana-kemana uangnya, itu terserah kalian gitu. Baik, terima kasih Bang. Nah, ini udah di akhir acara ya teman-teman. Makasih juga gitu buat Bang Ade sekali lagi yang udah mau gitu diundang ke acara podcast kita pas weekend gitu. Ini weekend loh teman-teman. Makasih banget Bang. Nah, untuk teman-teman juga gitu, makasih udah sampai sini nontonnya tuh, nonton YouTube kita tuh sampai akhir gitu ya. Nah, akhir kata saya Koril Manudin dan Bang Ade mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.